冰级神经，太神奇了！宇浩带回来的冰级神经真是极品材料啊！他能成功吗？恭喜你，宇浩！ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 episode 136 ya guys ya. Tapi sebelum itu, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Setelah terbangun dan mengetahui fakta tentang tindakan Long Xiuyao, bahkan membuat kekuatannya menembus level 80, Yu Hao lantas memberikan informasi kepada Baby. Bahkan dari Sandra yang dia tangkap, lokasi Tang Ya diketahui berada di garis depan kerajaan Tianhun. Singkatnya, setelah melaporkan masalah penyelamatan Tang Ya kepada Elder Suan, serta Elder Suan sendiri setuju untuk membantu dan akan mengirim Dekan Yan bersama Tetua Song untuk meningkatkan keberhasilan misi, Yu Hao lantas menemui Raja Beruang Xiaobai di perbatasan kota Shrek. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkat cerita, di saat He Caito ingin ikut dalam misi, Baby lantas mengingatkan Caito tentang situasi sekte yang saat ini memiliki banyak pesanan alat roh untuk beberapa tahun ke depan, sehingga He Caito haruslah tetap berada di sekte. Pasalnya, Guru Xuan Ziwen tidak mungkin menangani semuanya sendirian. Terlebih lagi dari semua anggota, Caito adalah orang terbaik dalam hal membuat alat roh. Meskipun Caito menerima saran tersebut, namun mengingat Yu Hao sudah sangat sering pergi dari sekte, serta dia juga ahli dalam hal membuat alat roh, He Caito lantas meminta Baby untuk menani Yu Hao dan tidak pilih kasih. Di saat Yu Hao menolaknya, Baby justru setuju dengan ucapan Caito. Selain Yu Hao saat ini menjadi target utama kerajaan Matahari Bulan, tidak ada salahnya bagi Yu Hao untuk sementara waktu berada di sekte Tang. Dan tiba-tiba... Xuan 老师，我也同意让宇浩留下。 Sambil menegaskan Tang Ya bukan hanya ketua sekte, tetapi juga penyelamatnya, Yu Hao telah bertekad untuk tetap pergi dalam misi menyelamatkan Tang Ya dari sekte Roh Suci. Meski Guru Suan mengerti hati Yu Hao, tapi dia beranggapan Yu Hao sudah mulai malas. Ucapan barusan langsung dibantah oleh Yu Hao. Dia bahkan menegaskan telah berhasil menembus level 80 dan tidak mungkin mengabaikan kultivasinya.什么？80级？ Meskipun Guru Xuan Ziwen merasa puas, namun dia mengingatkan Yu Hao bukan hanya seorang master roh, tetapi juga seorang master alat roh. Bahkan meski kekuatan Yu Hao telah menembus level 80, tapi dia masihlah stuck di level 7 master alat roh dalam waktu yang lama. Selain itu juga, Guru Xuan meminta Yu Hao untuk mengingat musuh mereka alias kerajaan Matahari Bulan. Jika Yu Hao tidak bisa menantang musuh dalam hal teknologi, maka mustahil bagi Yu Hao bisa mengalahkan kerajaan Matahari Bulan. Di saat Yu Hao membenarkan ucapan Guru Xuan Ziwen, serta mulai termotivasi untuk kembali belajar alat roh, Guru Xuan lantas memberikan cetak alat roh level 8. Jika Yu Hao bisa menyelesaikan alat roh tersebut dalam waktu 3 hari, maka Yu Hao barulah bisa ikut dalam misi. 师弟，你去哪里啊？魂导实验室，3天内完成这件8级魂导器。 Di saat Yu Hao fokus mempelajari gambar alat roh dekomposisi spiritual, Caito dan anggota telah mengintip. Caito juga mengetahui alat roh tersebut menjadi satu-satunya alat roh level 8 target tunggal, serta sangatlah sulit untuk membuatnya.
Bahkan seorang master alat roh level 9 seperti Guru Xuan Ziwen membutuhkan waktu cukup lama untuk menciptakannya. Sambil membenarkan ucapan Caito, Guru Xuan lantas menjelaskan memanglah ingin menahan Hu Yuhao. Niatnya untuk melebur kristal es yang dibawa Nan Qiu Qiu dari kota naga. Pasalnya setelah dia menggunakan berbagai metode untuk mempelajarinya, dia mendapatkan sebuah fakta. Kristal es menjadi logam di atas logam langka lainnya dan bisa dibuat menjadi alat roh level 9, bahkan memungkinkan untuk dijadikan material membuat alat roh level 10 di masa depan. Hanya saja dikarenakan Guru Xuan dibatasi oleh kultivasi dan atribut roh pelindungnya, tidaklah mungkin baginya membuat formasi tipe es, serta hanya bisa mengandalkan Hu Yuhao yang memiliki atribut es tertinggi, sehingga juga bisa membantu Yuhao mendapatkan terobosan luar biasa di masa depan. Di saat Xiao beranggapan Guru Xuan benar-benar mengeluarkan usaha sangat besar, Xuan Ziwen melanjutkan, dirinya hanya bisa mencapai level 9, sedangkan Hu Yuhao memiliki kesempatan untuk mencapai level 10. Singkatnya, 2 hari berlalu dalam sekejap mata di saat seluruh anggota sekte melakukan rutinitas seperti biasanya. Bahkan menyadari hari ketiga akan segera tiba, serta Yuhao belum juga menunjukkan tanda-tanda berhasil. Baby sempat merasa Yuhao akan gagal. Tiba-tiba... 菜头，快去请宣老师。 Bukannya sedang membuat alat roh, Yuhao justru sedang berkultivasi dan melepaskan aura menakutkan layaknya seekor binatang roh kuno. 仿佛是一头即将苏醒的宇浩身上散发的恐怖气息，好强烈的压迫感。宇浩怎么还没开始？ Tidak lagi membuang waktu dan sambil memancarkan energi luar biasa Edun, Yuhao lantas memulai membuat alat roh dengan bantuan mata spiritualnya, serta menggunakan kekuatan atribut es untuk memulai membuat potongan alat roh. 开始了。冰极神经，太神奇了！宇浩带回来的冰极神经真是极品材料啊！ Hanya dalam waktu yang sangat singkat, Yuhao berhasil membuat 42 bagian alat roh. Bahkan dia langsung menggunakan pisau ukir kehidupan untuk mengukir formasi inti. Menyadari Yuhao telah mengerti tentang 8 tingkat pembuatan alat roh dekomposisi, serta harus dilakukan sekaligus dan tidak boleh menggunakan ritme yang berbeda, jelas membuat Guru Xuan Ziwen kagum. Selain itu juga, bagian tersulit membuat alat roh tersebut terdapat di bagian 24 formasi yang harus bersatu ke dalam 3 formasi inti. Bahkan dikatakan, ke-24 formasi setidaknya berada di level 7 puncak. Di saat Caito terkejut, Yuhao berhasil membuat 2 inti formasi dalam waktu singkat. Xuan Ziwen mengatakan, dirinya saat itu membutuhkan waktu 6 hari untuk menyelesaikan semua formasi, serta waktu 3 hari untuk merakitnya. Hanya saja, berbeda dengan Hu Yuhao, setelah menyelesaikan seluruh formasi, Yuhao tanpa basa-basi langsung mulai merakitnya. Dia tidak peduli seberapa rumit susunan formasi, asalkan memiliki banyak energi, kekuatan spiritual dan pengalaman, maka semuanya tidaklah mustahil. Terlebih lagi dengan level kekuatannya saat ini, dia sudah memenuhi syarat untuk membuat alat roh level 8. Tepat ketika mencapai langkah terakhir, Hu Yuhao terlihat menarik energi es langit dan bumi, kemudian mengumpulkan energi tersebut dan merubahnya menjadi sebuah pisau ukir es tertinggi. Tidak sampai di sini, Yuhao juga menggunakan kemampuan nekromancer pada pisau ukir esnya, sehingga dia bisa dengan sempurna mengukir 18 putaran formasi secara berturut-turut. Terlebih lagi bagian tersulit justru berada di dalam formasi itu sendiri. Pasalnya seseorang harus menggunakan kekuatan roh dan dirubah menjadi jarum untuk mengukirnya secara langsung.
Tepat ketika He Chaito dan Guru Xuan Ziyuan terkejut Yu Hao berhasil menyelesaikan langkah paling sulit, Wu Yu Hao lantas menggunakan teknik rahasia cakar penarik naga untuk merakit seluruh potongan menjadi alat roh dekomposisi level 8. 恭喜你，宇浩。 Di saat Yu Hao meminta Guru Xuan Ziyuan untuk mencobanya, Guru Xuan langsung menolaknya dan beranggapan semua proses yang dilakukan Wu Yu Hao sangatlah sempurna tanpa adanya kesalahan. Bahkan dia memberikan lencana Master Alat Roh level 8 kepadanya. Sementara itu di istana kerajaan Matahari Bulan, Juzi teringat dengan perkataan Su Tianran untuk tetap berada di istana demi mempersiapkan kehamilannya. Sedangkan seorang dokter kerajaan terlihat bertanya kepada Juzi, apakah dia sudah siap menyuntikkan DNA untuk merangsang kehamilannya. Tidak ragu dan sudah mengganti DNA Su Tianran dengan DNA Wu Yu Hao, Juzi lantas meminta dokter Tai Yi untuk melakukannya. Keesokan harinya ketika matahari baru saja terbit dan menyinari hari-hari indah kalian para jomblo, Yu Hao dengan penampilan baru bersama anggotanya terlihat mendatangi Akademi Shrek untuk menemui Dekan Yan dan Tetua Song. Tujuan mereka jelas untuk menyelamatkan Tang Ya di garis depan kerajaan Tianhun dari tangan Sekte Roh Suci. Singkatnya dalam perjalanan dan melihat mayat berserakan, Yu Hao sempat merasa miris dengan kebrutalan perang. Sementara Dekan Yan menjelaskan, meskipun kerajaan Tianhun kehilangan sebagian besar wilayah, namun dengan mengandalkan benteng militer di kota Tianling, mereka mampu sementara waktu menghentikan serangan kerajaan Matahari Bulan. Bahkan dari bantuan kerajaan Doling dan kerajaan Singlo, setidaknya ada sekitar 500.000 pasukan di kota tersebut. Sementara berjarak sekitar 50 mil terdapat 300.000 pasukan kerajaan Matahari Bulan. Oleh sebab itu, di karangan misi mereka hanya untuk menyelamatkan Tang Ya, Dekan Yan meminta mereka untuk tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Shonen 2 episode 136-nya. Di mana Wu Yu Hao akhirnya mampu dengan mudah menyelesaikan ujian dari Guru Xuan Ziyuan menciptakan alat roh dekomposisi level 8, serta membuatnya resmi menjadi Master Alat Roh level 8. Sedangkan di sisi lain, Juzi mulai menyuntikkan DNA Yu Hao untuk merangsang kehamilannya. Dan di episode 137 nantinya, kita bakalan diperlihatkan banyak pertempuran untuk menyelamatkan Tang Ya. Oke lah guys, terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subrek dan nyalain notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan updatean video menarik lainnya. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. We'll choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love